Oke, untuk video kali ini adalah kasus starter ngadat, akinya masih penuh, masih cukup. Bendik nyala tapi nggak ada tanda-tanda nyamber di starter. Ini bendiknya nyala tapi starter sama sekali tidak ada nyamber. Langsung saja kita eksekusi. Kemungkinan besar ini adalah jalur kabel. Sekarang kita buka dulu bodinya. Yang pertama kita cek adalah kabel besar yang ke bendik dari aki. Karena yang kabel kecilnya yang dari kontak yang kutuk ke starternya itu nyala tadi ya. Sekarang kabel besarnya, jalur kabel besar yang ke kaki bendik. Oke, jalur ini aman. Kita lanjut ke kabel besar yang ke dinamo, yang dari bendik kabel besarnya yang ke dinamo. Ini juga aman. Sekarang kita cek kabel negatif dari aki ke bodi ACG. Nah, ini kayaknya dia nggak nyambung ya. Ini nggak bergerak. Ang digitalnya di avometer nggak bergerak. Biasanya saya masang jalur negatif itu ke sasis, jadi langsung ketemu dengan bodi starter. Nah, kebetulan ini motor habis dicat, jadi sasisnya ini catnya tebal semua, jadi nggak saya kerok. Jadi saya pasang langsung kabel dari negatif aki langsung ke bodi starternya. Nah, udah ketahuan penyebabnya. Ternyata yang putus atau yang kebakar itu adalah kabel negatif dari aki ke bodi ACG. Solusinya ini kita akan ganti kabel yang lebih gede sedikit. Setelah itu kita akan cari penyebabnya, apa yang menyebabkan dia sampai meleleh atau kebakar. Oh ya, di video ini nanti akan saya buatkan juga tutorial bagaimana caranya memasang starter ini supaya rotornya itu center dengan bodi starter. Nah, karena banyak yang bertanya di kolom komentar, saya agak bingung menjelaskannya dengan tulisan. Nanti akan saya detailin cara memasangnya supaya rotornya itu dan statornya center. Nah, ini sekalian saya mau kasih tahu juga karena banyak yang bertanya, "Bang, kalau nggak pakai tracker gimana buka kopling?" Nah, cara bukanya adalah seperti biasa, kita buka dulu baut 10 yang tengahnya. Lalu kita ganti bautnya itu dengan baut yang bisa buat diketok, karena dikhawatirkan nanti pasti kita ketok dia bengkok, jadi baut aslinya nggak rusak, jadi tinggal kita buang yang bengkoknya. Ini kita ketok seperti ini sambil kita congkel. Untuk yang udah pakai starter ACG, pas kita ketok begini, yang lepas itu adalah ujung rotornya ke kuras. Nah, kalau yang tidak pakai atau yang standar, itu yang pas kita ketok ini adalah yang lepas itu adalah dudukan dari kopling ke kuras. Nah, ini udah lepas, tinggal kita keluarin. Caranya dengan mencongkel, karena ini ada magnet di starternya, jadi dia mengeluarin rotornya ini agak keras. Oke, jangan di skip videonya supaya nanti Anda tidak melewatkan bagian yang paling pentingnya dalam menyetel starter ACG ini. Oke, kita lanjut. Kita mencari penyebab kenapa terjadi konslet di kabel yang negatif. Dan ini kelihatan sekali di dalam rumah starter ini, atau di magnetnya ini kelihatan kotor banget ya, banyak serbuk besinya. Coba kita ukur dulu dari terminal positifnya ke bodinya, apakah ada konslet atau tidak. Nah, seperti dugaan saya, ternyata benar, ini positifnya nyambung ke bodi. Ini sebenarnya nggak boleh ya. Walaupun ini ada tahanan sedikit 8 ohm, tapi tetap aja nggak boleh. Kalau bisa dia tidak nyambung dengan bodinya. Ini penyebabnya bisa jadi serbuk besi ini nyentuh atau menghubungkan ke terminal positif. Berarti kita harus bersihkan dulu ini. Kita akan membongkar ini rumahnya. Kita akan bersihkan dengan bensin. Untuk mempersingkat videonya, membersihkan starter ini saya skip videonya ya. Langsung saja kita akan praktekkan tutorial cara memasang starter dan menyetel rotor. Nah, yang pertama itu adalah kita kencangin dulu baut rotornya. Jadi baut rotor dulu yang dipasangnya, bukan baut yang empatnya.
Baut rotornya, baut yang tengah ini dulu yang kita pasang atau kita kencengin. Setelah baut rotornya dikencengin, sekarang coba perhatikan celah antara rotor dan magnetnya atau stator. Ini celahnya ada yang sempit dan ada celahnya yang lebar. Nah, itulah yang penting kita setel supaya posisinya rata semua, jarak celahnya itu semua sama. Kalau kita langsung pasang gearbox atau pasang mangkok kopling, biasanya celah rotor ini nggak rata. Karena kita kan nggak bisa ngelihatnya, langsung kita kencengin aja baut yang 4 ini. Nah, itu kalau dia posisinya nggak rata, tenaga untuk memutar rotornya itu berkurang, nggak kuat karena posisinya tolak menolak magnetnya yang positif negatifnya itu nggak rata, nggak sama besar. Jadi dia berkurang tenaganya. Tambah lagi kadang dia bergesekan dengan magnet, jadi makin berat. Nah, itu inti utamanya. Nah, bagaimana cara menyetelnya? Ini saya menggunakan ring per 2 biji untuk mengganjal bagian yang kiri atas ini. Karena yang kiri atas ini celahnya lebih longgar atau lebih besar celahnya daripada yang bawah. Yang kiri bawahnya kita ganjal dengan 1 ring. Jadi mengganjal ringnya nggak mutlak seperti yang saya contohkan ini ya, di atas 2, di bawah 1, bukan. Jadi diperiksa dulu di mana bagian celahnya yang lebih besar. Nah, disitulah ganjalannya yang paling tebal. Kalau bagian baut kanan atas celahnya lebih besar, nah di sebelah situlah, di sebelah baut kanan atas itulah yang kita kasih ganjalan yang lebih tebal. Ini fungsi baut kayak gini untuk sementara aja ya, karena nanti kan bautnya dari luar atau bagian dari gearbox. Jadi fungsi baut seperti ini adalah untuk menyetel dulu posisinya yang pas, berapa biji ganjalannya atau tanpa diganjal. Jadi setelah pas semua, kita buka kembali, barulah kita pasang baut yang di gearboxnya. Oke, ini celahnya semua udah rata, seluruh rotornya udah rata celahnya, dan rotornya tidak ada yang nyangkut. Lalu kencangkan semua bautnya. Setelah itu baru kita pasang kabel untuk mencoba di tes starternya. Oke, kabelnya semua udah aman nih, kabelnya udah saya ganti. Sekarang kita akan coba starter. Hasilnya udah tokcer ya, udah bagus. Sekarang tinggal kita pasang. Berarti ini posisi dinamo ACG-nya atau dinamo starternya udah aman. Kita kencangin baut yang di bawahnya, baut yang ke sasis. Tujuannya adalah supaya dinamo starter ini tidak bergerak lagi. Kita pasang koplingnya dulu.
Kalau baut yang ke sasis sudah dikencengin kedua-duanya, dijamin dinamo ini tidak akan bergerak lagi posisinya. Jadi kita aman untuk melepas baut yang 4, lalu kita pasang gearboxnya. Oke, mungkin hanya itu tutorial yang dapat saya berikan kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bagi yang bermasalah starternya bisa terpecahkan masalahnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga dapat membantu teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.